Malaysia adalah negara ketiga terkaya dekat Asia Tenggara. Berapa lapis itu, Pak? Minta lagi. Ini alasan Indonesia nggak maju, teman-teman. Yang disampaikan Rupiah menjadi salah satu mata uang terlemah di dunia. Kok bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semua diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan ngereaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Malaysia adalah negara ketiga terkaya dekat Asia Tenggara. Itu kalau menurut International Monetary Fund ataupun IMF. Jom kita bincangkan benda ni. Menurut IMF, Malaysia berada di tangga ketiga negara yang paling kaya dekat Asia Tenggara ni, di belakang Singapura dan juga Brunei. Sementara dekat belakang kita pula ada Thailand dan juga Indonesia. So persoalannya, macam mana dia ukur kekayaan ni? Dia ukur kekayaan ni melalui apa yang kita panggil sebagai GDP per capita. Kita dekat Malaysia sekitar US dollar 14,423 ataupun bersamaan dengan 61,903. Dan ini mengatasi Thailand, Indonesia dan purata ASEAN lah. Kalau kita ikut angka kasar, Malaysia juga melepasi purata Asia Pasifik, yang menunjukkan ekonomi kita dalam keadaan yang baik lah. Walaupun pengumuman daripada IMF ni boleh dikatakan membanggakan kita lah sebagai rakyat Malaysia, yang kita ni bukannya calang-calang dekat tempat ketiga, babe. IMF sudah merilis ya daftar negara terkaya di Asia Tenggara. Ternyata Malaysia menduduki tangga ketiga. Nah, kita di bawah Thailand lagi. Tahniah untuk Malaysia yang sudah menduduki tangga ketiga, di mana meninggalkan Indonesia, meninggalkan Thailand dan negara-negara lainnya. Terbaik Malaysia. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Ini dia guys. Lapis itu, Pak? Minta lagi. Medan. Di tol pun ada penyaman. Ada lagi, Pak. Ada lagi, Pak. Kemana aja polisinya? Oke. Wah. Posting TikTok nih. Langsung Medan viral. Medan. Langsung bil. Kayak gini lah Medan ya. Berapa orang satu supir lumayan? Makanya. Waduh, ini jalan tol loh guys, jalan tol. Masih ada penyamun gitu, ya Allah. Ini sebenarnya jangan 100% menyalahkan rakyatnya yang seperti ini gitu ya. Ini karena ketidakadanya lapangan pekerjaan di tempat kita. Karena pemerintahnya tidak menyediakan lapangan pekerjaan. Kalau mereka ini punya pekerjaan, punya penghasilan yang cukup, punya penghasilan yang stabil gitu, nggak akan ada seperti ini guys. Gue lihat sendiri di Malaysia tuh seperti apa gitu ya. Masyarakatnya punya penghasilan, punya pekerjaan, dan nggak ada tuh kayak gini tuh. Nggak ada guys. Nggak ada penyamun-penyamun seperti ini tuh, nggak ada guys. Kalau di Malaysia, di tempat kita aja yang ada ini. Gimana tuh? Mana tuh? Ya Allah, Kokori mana itu? Siapa itu? Pak Cik tuh siapa? Gue lupa, banyak yang lupa namanya. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Bukannya barang baru ini, barang lama sebenarnya. Kenapa dibiarkan? Dan gue pesen sama pemerintah setempat, jangan hanya ditangkepin, jangan hanya mereka ini diintimidasi, tetapi juga berikan mereka lapangan pekerjaan, berikan mereka arahan untuk mereka agar mereka tidak bekerja lagi seperti ini. Ya harus disediakan pekerjaan agar mereka tidak kembali lagi ke jalan seperti ini. Jadi percuma kalau ditangkap tapi nggak dikasih peluang pekerjaan, ya percuma guys. Percuma bener, mereka akan kembali lagi. Tapi kalau ditangkap lalu diberikan arahan yang baik, diberikan petunjuk yang baik, lalu diberikan lapangan pekerjaan,
atau berikan mereka latihan untuk belajar berbisnis, jual makanan, jual ini, kan mereka akan keluar dari penjara lah gitu ya. Mereka akan punya ide untuk mencari rezeki yang lebih halal. Kan seperti itu guys. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Ini alasan Indonesia dia, nggak guys. maju teman-teman. Yang disampaikan oleh Profesor Salim Said. Karena Indonesia nggak ada yang ditakut, bahkan Tuhan pun nggak ditakuti. Pantas negara ini kesulitan untuk maju. Kebayang nggak? Negara-negara seperti Singapura, Korea Selatan, Taiwan, dan Israel bisa maju karena mereka hidup dalam ancaman. Mereka takut. Singapura dikelilingi negara besar. Taiwan dihantui Cina daratan. Korea Selatan was-was sama tetangganya di utara. Israel dikepung negara-negara Arab. Mereka harus jadi kuat karena kalau lengah habis. Nah Indonesia nggak takut apa, bahkan Tuhan pun katanya nggak ditakuti. Pejabat bersumpah atas nama Tuhan itu tetap korupsi, ketahuan masih bisa ngeles, masih bisa kabur, bahkan bisa balik nyalon lagi. Ini bukan soal takut atau enggak, ini soal nggak ada yang bikin mereka jerah. Padahal tekanan itu penting. Negara-negara maju berkembang karena mereka nggak punya pilihan selain terus untuk maju. Karena mereka tahu kalau stagnan mereka akan dilindas. Indonesia kita terlalu nyaman, gak ada tekanan, gak ada rasa takut. Jadi ya gini-gini aja. Pertanyaannya sekarang, kita mau terus hidup nyaman tapi stagnan, atau mulai ngerasa takut nggak jadi apa-apa, atau gagal jadi bangsa besar biar kita beneran bangkit? Tuhan aja nggak ditakuti kalau di sini guys, di Indonesia ini guys. Gimana mau maju? Sulit memang untuk maju guys. Allahu Akbar, bener sih, bener-bener. Pemerintah kita itu hanya memperkaya dirinya sendiri gitu. Soal rakyat belakangan udah. Makanya Indonesia itu sulit untuk maju guys, bener. Sulit untuk maju. Padahal kalau dihitung dari kekayaan alam kita tuh sangat kaya guys, sangat kaya. Tapi kenapa kita itu sulit untuk maju? Bahkan kita itu tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara lainnya gitu. Seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brunei gitu. Dan negara-negara lainnya itu. Aduh ya Allah ya Rabbi. Tapi ya mau gimana lagi ya. Gue masih berharap sih, mudah-mudahan sih Pak Prabowo ini bisa mengubah lah ya. Mengubah keadaan Indonesia yang sekarang gitu. Karena masih baru kan, belum 1 tahun Pak Prabowo. Ya mudah-mudahan ya. Meskipun gue gak yakin. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Rupiah menjadi salah satu mata uang terlemah di dunia. Kok bisa ya? Pada tanggal 25 Maret 2025, rupiah menyentuh angka 16.620 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan ini merupakan terlemah sejak krisis moneter 1998. Alasan melemahnya rupiah bisa disebabkan karena beberapa faktor, seperti ketidakpastian ekonomi global, menurunnya kepercayaan investor. Selain itu, program seperti makan bergizi gratis yang memerlukan anggaran besar jadi salah satu faktor lemahnya rupiah. Dan hingga saat ini, pemerintah tengah berupaya menjaga nilai stabilitas rupiah dengan berbagai cara. Salah satunya adalah tetap menaikkan suku bunga cadangan agar menarik investasi asing terhadap permintaan rupiah. Hal ini membuat rupiah kita menempati posisi kelima dengan nilai mata uang terlemah di dunia. Lalu apa 4 mata uang terlemah lainnya di dunia? Di posisi keempat ada Laos dengan 1 dolar Amerika Serikat setara dengan 21.620 kip Laos atau sekitar 16.315 rupiah. Mata uang ini melemah karena terpengaruh oleh kebijakan moneter dan fiskal, tingginya ketergantungan pada impor, serta beban utang luar negeri yang besar sekali. Di posisi ketiga ada Sierra Leone dengan 1 dolar Amerika Serikat yang setara dengan 22.820 leon atau sekitar 16.319 rupiah. Penyebabnya karena inflasi yang tinggi, ketidakstabilan politik, serta faktor krisis kesehatan di sana. Lalu Vietnam berada di peringkat kedua, di mana 1 dolar Amerika Serikat setara dengan 25.494 dong atau sekitar 16.323 rupiah. Nah ini dong melemah bisa disebabkan karena beberapa hal, seperti buruknya pasar properti, ekspor yang menurun, serta investasi asing yang ketat. Nah, negara dengan mata uang terlemah adalah Iran, di mana 1 dolar Amerika Serikat setara dengan 42.087 rial atau sekitar 16.373 rupiah. Ketidakstabilan sanksi ekonomi internasional, inflasi yang cukup tinggi, dan konflik politik adalah beberapa penyebabnya. Gimana nih guys menurut kalian? Rupiah salah satu mata uang yang terendah. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar guys. Tulis di kolom komentar, cepetan guys. Cepetan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.